Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinomial atau suku banyak di mana pangkat tertinggi dari variabel atau peubahnya adalah 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat, f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan f(x) adalah fungsi kuadrat, x adalah variabelnya, a dan b adalah koefisien, c adalah konstanta, dan a tidak boleh sama dengan 0. Mengapa a tidak boleh sama dengan 0? Karena jika a-nya sama dengan 0, lalu kita masukkan ke dalam sebuah fungsi kuadrat, nah, di sini kita ganti a-nya 0, maka 0 dikalikan dengan x kuadrat plus bx plus c. 0 dikalikan dengan x kuadrat, hasilnya akan menjadi 0. Maka fungsinya akan menjadi bx plus c. Nah, ini tidak menjadi fungsi kuadrat lagi, melainkan menjadi fungsi linier. Grafik fungsi kuadrat yaitu suatu grafik yang berguna untuk menguraikan gambaran dari fungsi kuadrat. Ciri-ciri grafik fungsi kuadrat, yang pertama adalah memiliki grafik yang simetris. Kedua, bentuknya identik seperti parabola. Ketiga, hanya memiliki titik minimum saja atau titik maksimum saja, tidak keduanya. Adanya f(x) yang sama dengan y adalah variabel terikat dan x adalah variabel bebas, sehingga nilai y akan tergantung pada nilai x. Di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama, bola yang dilempar masuk ke dalam keranjang, dan yang kedua adalah air yang keluar dari selang. Dari kedua gambar ini bisa kita lihat persamaannya. Di sini ada bola yang dilempar ke dalam keranjang membentuk sebuah lintasan berbentuk parabola, dan air yang keluar dari selang membentuk sebuah lintasan parabola juga. Jika kita gambarkan pada koordinat, ini bola kita lemparkan ke atas, lalu dia akan turun. Nah, ini adalah grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat sering kita gunakan untuk menggambarkan gerakan benda yang mengikuti pola kuadratik. Misalnya, ketika kita melemparkan benda ke atas, tinggi benda terhadap waktu dapat dimodelkan dengan fungsi kuadrat. Contoh aplikasi fungsi kuadrat yang lain, yang pertama tadi pada gerak benda ya. Fungsi kuadrat sering digunakan untuk menggambarkan gerakan benda yang mengikuti pola kuadratik. Tadi misalnya ketika kita melemparkan benda ke atas, maka tinggi benda terhadap waktu dapat dimodelkan dengan fungsi kuadrat. Lalu yang kedua, pada optimisasi, dalam matematika dan ilmu ekonomi, kita sering mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Fungsi kuadrat membantu kita mengoptimalkan masalah ini. Contohnya, ketika kita ingin memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya produksi. Lalu yang ketiga, pada analisis data, fungsi kuadrat juga digunakan. Misalnya, kita dapat menggunakan regresi kuadratik untuk memodelkan hubungan antara dua variabel. Ini membantu kita memahami bagaimana perubahan pada suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Lalu yang keempat, pada persamaan kuadrat. Fungsi kuadrat terkait erat dengan persamaan kuadrat. Ketika kita ingin mencari akar-akar persamaan kuadrat seperti ax kuadrat plus bx plus c yang sama dengan 0, maka kita bisa menggunakan fungsi kuadrat.
Contoh grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat bentuk umum, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Contohnya, diketahui sebuah fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3, maka grafiknya adalah seperti ini. Untuk membuat grafik fungsi, maka kita harus mengetahui titik koordinat dari X dan Y-nya. Caranya, karena Y adalah variabel yang terikat, dan X adalah variabel bebas, di mana X akan menentukan nilai Y, maka kita misalkan nilai X-nya. Misalnya, X-nya sama dengan 0, maka kita akan peroleh nilai Y-nya dengan mensubstitusi nilai X ke dalam fungsinya. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 0 kuadrat min 2 kali 0 dikurang 3, sama dengan min 3. Jadi, ketika X-nya 0, maka Y-nya min 3. Kita lihat dalam gambar grafik. Ketika X-nya 0, berarti X-nya 0 di sini. Y-nya min 3. Y-nya min 3. Berarti di sini. Nah, ini kan min 1, min 2, min 3. Nah, betul. Lalu kita coba lagi untuk X-nya yang sama dengan 1. Maka Y-nya akan menjadi 1 kuadrat min 2 kali 1 dikurang 3. Sama dengan min 4. X-nya 1, maka Y-nya menjadi min 4. Lalu kita coba lagi X-nya yang sama dengan 2. Maka Y-nya menjadi 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 dikurang 3. 2 kuadrat 4 dikurangin 4 habis dikurang 3. Hasilnya min 3. Jadi ketika X-nya 2, Y-nya min 3. Nah, di sini ya. Lalu ketika X-nya sama dengan 3, maka Y-nya 3 kuadrat min 2 kali 3 min 3 sama dengan 9 dikurang 6. Hasilnya 3. 3 kurang 3, 0. Nah, berarti ketika X-nya 3, Y-nya 0. Maka di sini 3,0. Di sini tadi 2, min 3. Ini 1, min 4. Lalu wilayah positif sudah dicek, kita coba ke wilayah yang negatif. Ini bisa juga kita teruskan X sama dengan 4, maka Y-nya berapa? Di sini X-nya 4, berarti Y-nya dapat di sini. Tuh ya. Dan ini kita cek di wilayah yang negatif. Kalau X-nya min 1, maka Y-nya caranya sama, tinggal substitusi saja. Min 1 kuadrat kali min 1 sama dengan 1 ditambah 2, 3 dikurang 3, 0. Oh, berarti ketika X-nya min 1, maka Y-nya 0. Nah, ini tinggal titik-titik ini tinggal kita hubungkan saja. Kita hubungkan, nah akan menjadi grafik parabola atau grafik fungsi kuadrat. Maka ini nama grafiknya Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Seperti itu. Atau kita juga bisa mengecek dengan aplikasi GeoGebra. Atau bisa juga kita cari, tidak perlu download aplikasi, bisa kita buka Google, lalu kita klik geogebra.org. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengecek atau mencari grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Tapi kalau manualnya seperti ini.
Jenis grafik fungsi kuadrat lain. Nah, ini adalah bentuk fungsi kuadrat yang lain, Y sama dengan AX kuadrat. Kalau kita masukkan ke dalam bentuk umumnya, AX kuadrat plus BX plus C, maka grafik ini memiliki nilai B dan nilai C yang sama dengan 0. Contohnya, diketahui fungsi Y sama dengan 2X kuadrat, maka grafiknya adalah, caranya sama, kita misalkan nilai X-nya, misalnya nilai X-nya 0, maka Y-nya akan menjadi 0. Ketika X-nya kita buat menjadi 1, maka Y-nya 2 kali 1 kuadrat. X-nya 2, Y-nya 2 kali 2 kuadrat. Atau kita cek yang negatifnya, X min 1, maka Y-nya sama dengan 2 kali min 1 kuadrat. X-nya min 2, maka Y-nya 2 kali min 2 kuadrat. Nah, tadi X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 1, Y-nya 2, X-nya 2, Y-nya 4 kali 2, 8, X-nya min 1, Y-nya 2, X-nya 2, Y-nya 8. Maka kita akan mendapatkan grafik fungsi seperti ini. Tinggal kita plotkan saja pada sumbu X dan Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Lalu X-nya 1, Y-nya 2 di sini. Maka ini titiknya menjadi 1,2 X, Y ya. Lalu X-nya 2, Y-nya 8. Berarti ini kan 8. Maka ini 2,8. Ini juga sama, 1,2 dan 2 min 2,8. Ini tadi min 1 ya. Min 1,2. Seperti itu. Lalu untuk grafik fungsi kuadrat yang lain bentuk kedua, Y sama dengan AX kuadrat plus BX. Nah, grafik ini memiliki nilai B yang sama dengan 0. Tadi kalau kita masukkan lagi ke bentuk umumnya, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ininya kan tidak ada ya. Maka B-nya sama dengan 0. Contohnya diketahui fungsi Y sama dengan 2X kuadrat plus 2. Maka grafiknya adalah, caranya sama seperti tadi. Kita misalkan X-nya 0, Y-nya 2 kali 0 kuadrat plus 2. Lalu X-nya 1, Y-nya 2 kali 1 kuadrat plus 2. Berarti ini 2 tambah 2, ini 4. X-nya min 1, Y-nya 2 kali min 1 kuadrat plus 2. 4 juga, X-nya 2, Y-nya 2 kali 2 kuadrat plus 2. 4, 8, 9, 10. Lalu X-nya min 2, Y-nya sama dengan 2 kali min 2 kuadrat plus 2. 10. Maka grafiknya akan kita dapatkan seperti ini. X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 1, Y-nya 4 di sini. Lalu X-nya 2, Y-nya 10. X-nya min 1, Y-nya 4. X-nya min 2, Y-nya 10 dan seterusnya. Caranya sama. Jenis grafik fungsi kuadrat yang ketiga, Y sama dengan AX min H kuadrat ditambah K. Nah, grafik ini memiliki titik puncak XP, YP yang sama dengan HK. Jadi titik puncaknya ini. Ini titik puncak X, ini titik puncak Y.
Dengan HK juga bisa kita cari dengan rumus untuk XP-nya sama dengan min B per 2. Dan YP-nya min dari B kuadrat min 4AC per 2A. Contohnya, diketahui fungsi Y sama dengan 2 kali X min 1 kuadrat plus 1. Maka grafiknya adalah, nah jika kita lihat dari rumus yang tadi atau bentuknya, maka kita bisa dapatkan, nah ini berarti nilai XP-nya. 1 yang ini nilai YP-nya. Maka titik puncaknya bisa kita dapatkan 1,1 ya. Untuk mencari grafiknya, caranya sama. Kita buat permisalan lagi. X-nya 0, maka Y-nya berapa? Seperti itu ya. Maka akan kita dapatkan grafik seperti ini. Nah, ini titik puncaknya berarti titik puncak minimum ya. Ini berbagi di sini. Nah, ini ketika X-nya 1, maka Y-nya juga 1. Maka titik puncaknya di sini 1,1. Kita juga bisa misalkan, misalnya X-nya sama dengan 0. Maka Y-nya, ini kan 2 kali 0 dikurang 1 kuadrat plus 1. Berarti sama dengan 3 ya. Untuk X-nya 0, Y-nya 3. Berarti di sini 3. 0,3. Dan seterusnya. Caranya sama. Untuk X-nya 1, Y-nya berapa? Y-nya tadi 1. Untuk X-nya 2, di sini 2. Berarti Y-nya sama. Y-nya 3. Untuk X-nya 3, 4, 5. Atau di sini bisa min 1, min 2, min 3. Dan seterusnya. Caranya sama, hanya dengan mensubstitusikan nilai X ke fungsi dari Y-nya. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, grafiknya terbuka. Grafik dari Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dapat terbuka ke atas ataupun ke bawah. Sifat ini ditentukan oleh nilai A. Jadi nilai A ini menentukan grafik dari fungsi kuadrat apakah dia terbuka ke atas, ataukah dia terbuka ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk gambar yang sebelah kiri, ini grafiknya terbuka ke bawah. A-nya kurang dari 0 atau A-nya bernilai negatif. Dan untuk gambar yang sebelah kanan, A-nya lebih besar dari 0. Berarti A-nya bernilai positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Sifat yang kedua memiliki titik puncak atau titik balik. Jika grafik terbuka ke bawah, maka mempunyai titik puncak maksimum. Nah, seperti ini. Grafiknya terbuka ke bawah, maka dia punya titik puncak maksimum di sini. Jika grafiknya terbuka ke atas, maka titik puncaknya minimum. Atau bisa disebut juga titik balik. Nah, di sini titik puncak minimumnya atau nilai minimumnya. Ini mungkin lebih tepatnya kita tulis saja titik balik ya. Lalu sifat yang ketiga adalah sumbu simetri. Sumbu simetri membagi grafik kuadrat menjadi 2 bagian, sehingga tepat berada di titik puncak. Karena itu letaknya pada grafik AX kuadrat plus BX plus C berada pada X yang sama dengan min B per 2A. Ini sebelah kirinya
seperti ini dan sebelah kanannya seperti ini. Ini simetris ya. Jadi bentuknya sama. Maka titik puncaknya ini di sini, si X-nya sama dengan min B per 2A. Sifat yang keempat memiliki titik potong sumbu Y. Grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C memotong sumbu Y di titik X yang sama dengan 0. Jika X-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya kita bisa substitusikan ke persamaan dari grafiknya. Y sama dengan A, X-nya kita ganti jadi 0. 0 kuadrat plus B kali 0 plus C. Maka ini 0. Ini 0, ini 0. Sisanya C. Maka Y sama dengan C. Jadi titik potongnya kita dapatkan X, Y yaitu 0, C. Nah, seperti ini. Ini grafiknya. Nah, kita dapatkan di sini titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y berarti yang memotong sumbu Y, maka X-nya akan selalu sama dengan 0. Titik potong sumbu X. Grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C memotong sumbu X di Y yang sama dengan 0. Jika Y-nya 0, maka Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini seperti persamaan kuadrat. Maka untuk mencari nilai X-nya, kita bisa gunakan 3 cara. Bisa dengan pemfaktoran, bisa dengan kuadrat sempurna, atau cara yang ketiga adalah rumus A, B, C. Dari ketiga cara ini, maka nanti akan kita dapatkan akar-akarnya. Nilai dari X1 dan juga X2-nya. Dengan Y-nya yang selalu sama dengan 0. Karena ini memotong sumbu X ya. Sehingga titik potongnya X1,0 dan X2,0. Nanti X1 dan X2-nya kita cari dari persamaan kuadrat ini. Akar-akar dari persamaan tersebut adalah absis dari titik potong. Oleh karena itu, nilai diskriminan berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X sebagai berikut. Jika D-nya diskriminannya lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jika D-nya yang sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X, dan jika D-nya lebih kecil dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Nah, seperti ini. Grafik memotong sumbu X. Nah, ini D-nya lebih besar dari 0. Yang pertama ini adalah grafik terbuka ke atas. D-nya lebih besar dari 0. Karena terbuka ke atas, A-nya lebih besar dari 0. Dia memotong sumbu X di 2 titik. Kalau untuk gambar yang kedua, ini terbuka ke bawah, maka A-nya lebih kecil dari 0. Nilai D-nya lebih besar dari 0, memotong di 2 titik. Grafik menyinggung sumbu X. Grafik menyinggung sumbu X di D yang sama dengan 0. Nah, seperti ini gambar nomor 3, grafik nomor 3, terbuka ke atas, A-nya lebih besar dari 0, D-nya sama dengan 0. Lalu grafik yang keempat, grafik terbuka ke bawah, karena A-nya lebih kecil dari 0 dan D-nya sama dengan 0, karena menyinggung. Jenis grafik yang ketiga, grafik tidak memotong sumbu X. Grafik tidak memotong sumbu X, maka nilai D-nya lebih kecil dari 0. Dia bisa di atas sumbu X ataupun bisa di bawah sumbu X, dan dia bisa terbuka ke atas atau bisa terbuka ke bawah seperti grafik nomor 6. Ditentukan berdasarkan nilai A-nya. Jika A-nya positif, maka grafik terbuka ke atas.
seperti gambar nomor 5. Jika A-nya negatif, maka grafik terbuka ke bawah seperti grafik nomor 6. Bagaimana caranya menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat? Persamaan grafik fungsi kuadrat dapat dibentuk dengan syarat. Yang pertama, diketahui 3 titik koordinat X, Y yang dilalui oleh grafik. Nah, untuk mendapatkan nilai A, B, C, maka substitusikan ketiga titik koordinat yang dilalui oleh grafik ke dalam persamaan umumnya. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Lalu syarat yang kedua, diketahui titik potong dengan sumbu X dan satu titik yang dilalui. Nah, jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan satu titik yang dilalui, misalnya titik potong sumbu X-nya adalah X1,0 dan X2,0, maka rumus fungsinya menjadi Y sama dengan A X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Dengan nilai A didapat dari mensubstitusikan titik X, Y yang dilalui. Lalu yang ketiga, diketahui titik puncaknya dan satu titik yang dilalui. Misalnya titik puncaknya XP, YP, maka rumus persamaannya menjadi Y sama dengan A kali X min XP kuadrat ditambah YP. Dengan nilai A didapat dari mensubstitusikan titik X, Y yang dilalui. Contoh nomor 1. Tentukan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik min 1,1, 0,4, dan 1,-5. Pada soal nomor 1, diketahui 3 titik koordinat yang melalui sebuah grafik. Maka cara menyelesaikannya, kita tinggal mensubstitusikan ketiga titik koordinat ini ke dalam bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah Y atau Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, sekarang kita substitusikan. Untuk titik yang pertama negatif 1,1. Ini artinya nilai X-nya min 1, maka Y-nya 1. Kita ganti ya. Y-nya 1 sama dengan A. X-nya min 1 kuadrat ditambah B kali min 1 ditambah C. Maka hasilnya akan menjadi min 1 kuadrat 1 kali A berarti A. B kali min 1 min B plus C. Nah, ini tadi sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Nah, kita akan dapatkan persamaan pertama. Kita lanjutkan dengan titik yang kedua. 0,4. Berarti X-nya 0, Y-nya 4. A kali 0 ditambah B kali 0 ditambah C sama dengan 4. Ini 0 tambah 0, ini 0 kuadrat ya. Tambah C sama dengan 4. Maka kita peroleh C sama dengan 4. Ini persamaan kedua. Titik yang ketiga, 1, min 5. Nah, sama kita substitusikan lagi untuk X yang sama dengan 1 dan Y sama dengan min 5. Berarti A kali 1 kuadrat plus B kali 1 plus C sama dengan Y min 5. Maka akan didapatkan persamaannya A tambah B tambah C sama dengan min 5. Nah, ini adalah persamaan ketiga. Nah, persamaan pertama ini masih memuat A, B, C. Persamaan kedua sudah mendapatkan nilai C-nya ya. Dan persamaan yang ketiga juga masih A, B, C. Nah, ini kita bisa langsung mengeliminasi persamaan ke-1 ataupun persamaan ke-3. Atau bisa juga, cara kedua bisa juga ganti dulu persamaan ke-1 nilai C-nya dengan 4. Dan persamaan kedua diganti nilai C-nya. Ini baru nanti dieliminasi. Boleh. Misalnya,
Kita langsung saja kita eliminasi dulu nih. Eliminasi dulu persamaan. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 A min B plus C sama dengan 1. Persamaan 2 A plus B plus C sama dengan min 5. Kita eliminasi. Kita kurangkan. A dikurang A. 0 habis. Negatif B dikurang B. Min B berarti min 2B. C dikurang C 0 habis. Sama dengan 1 dikurang min 5. Min ketemu min jadi plus. Jadi 1 ditambah 5 6. Maka B-nya kita dapatkan 6 dibagi min 2. Hasilnya min 3. Lalu B sudah didapat, C sudah didapat, maka kita substitusikan. Substitusi, tinggal substitusi saja, boleh ke persamaan 1 atau ke persamaan 3, boleh. Kita substitusi ke persamaan 1, A tambah maaf. A dikurang B ditambah C sama dengan 1. A dikurang B, B-nya min 3, dikurang min 3, ditambah C-nya 4 sama dengan 1. A, min ketemu min jadi plus 3 tambah 4 sama dengan 1. Maka nilai A-nya 1. Ini 3 ditambah 4, 7. Pindah ruas ke kanan jadi min 7. Maka A-nya 1 dikurang min 7, min 6. A sudah diketahui, B sudah diketahui, dan C sudah diketahui, maka kita akan dapatkan persamaannya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kita tinggal gantikan saja nilai A, B, dan C dari hasil yang sudah kita cari tadi. Nah, A-nya min 6, maka menjadi min 6X kuadrat. B-nya min 3 dikurang 3X. C-nya plus 4. Nah, inilah persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik min 1,1, 0,4, dan 1, min 5. Lanjut ke soal nomor 2. Tentukan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik 2,8 dan memiliki titik potong sumbu X di min 2,0 dan 1,0. Nah, di sini punya titik yang dilalui 2,8 dan memiliki titik potong sumbu X. Nah, kalau titik potong sumbu X berarti Y-nya selalu 0. Nih, Y-nya selalu 0, Y-nya selalu 0. Nah, bagaimana cara menentukan fungsi grafiknya? Ini seperti poin nomor 2 ya, menyusun persamaan fungsi kuadrat yang nomor 2. Bisa kita lihat kembali nanti materinya. Nah, maka persamaannya akan menjadi Y sama dengan A X min X1 dikali X min X2. Nah, mana X1 dan X2-nya? X1 dan X2-nya adalah ini. Nah, ini. Jadi ini min 2,0. Ini X1-nya. 1,0. Nah, ini satunya X2-nya. Lalu, ini melalui titik. Nah, yang titik ini adalah yang X. Dan yang ini adalah yang Y. Jadi melalui titik X, Y dan titik potongnya X1,0, X2,0. Maka persamaannya akan menjadi kita tinggal substitusikan saja. Nilai Y-nya 8, A-nya belum kita ketahui, X-nya 2 dikurang, X1-nya min 2 dikali X-nya 2 dikurang X2-nya 1. Nah, 8 kita sederhanakan, 8 sama dengan A dikali 2 dikurang min 2, jadi 2 plus 2. 2 dikurang 1, 1. 8 sama dengan A dikali 2 tambah 2, 4. 4 kali 1, 4. Jadi 4A. Maka kita akan dapatkan A sama dengan 8 dibagi 4.
maka A-nya 2. A sudah didapat, maka kita tinggal mensubstitusikan ke persamaannya. Y sama dengan A kali X min X1 dikali X min X2. Y-nya kita biarkan, A-nya diganti jadi 2, X-nya kita biarkan, X1-nya tadi min 2 jadi plus 2 ya. X dikurangin X2-nya 1. Nah, ini bentuk persamaannya seperti ini. Kita bisa rubah ke bentuk umum dengan cara kita uraikan saja ini. Nah, kalikan ke dalam. Y sama dengan, atau kalau tidak, ini bisa 2X plus 4, itu ya, dikalikan dengan X min 1. Nah, kita kalikan lagi ke sini. 2 kali X, 2X kuadrat. 2 kali min 1, min 2X. 4 kali X plus 4X. 4 kali min 1, min 4. Maka persamaannya kita dapatkan 2X kuadrat plus 2X min 4. Contoh soal yang ketiga, tentukan grafik fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak min 1, min 4 dan melalui titik 2,5. Nah, ini dia sudah memiliki titik puncak, berarti ini XP, berarti ini YP. Dan melalui titik 2,5, berarti ini X dan ini Y. Bagaimana cara menentukan persamaan grafiknya? Maka kita jika diketahui titik puncak dan sebuah titik yang dilalui, maka persamaan rumusnya akan menjadi Y sama dengan A kali X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, tadi nilai X dan Y-nya sudah ada, XP dan YP-nya sudah ada, tinggal kita substitusikan saja. Y-nya kita ganti jadi 5, A-nya belum ada, X-nya 2, dikurang XP-nya min 1, jadi plus 1 ya, kuadrat, YP-nya min 4. 5 sama dengan A dikali 2 ditambah 1, 3 kuadrat, 9, dikurang 4. Nah, ini 4-nya kita pindahkan ruas, 5 ditambah 4 sama dengan 9A. Maka A-nya kita dapatkan 9 dibagi 9, A-nya sama dengan 1. Nah, A-nya sudah kita dapatkan, tinggal kita masukkan lagi ke rumus persamaannya. Y sama dengan AX min XP kuadrat ditambah YP. Tinggal kita substitusikan, Y sama dengan A-nya kita ganti 1, X min XP-nya. Min 1 berarti plus 1 kuadrat ditambah YP. YP-nya min 4. Nah, seperti soal nomor 2, kita sederhanakan. X1 plus 1 kuadrat kan X kuadrat plus 2X plus 1 dikurang 4. Maka grafik persamaannya akan menjadi Y X kuadrat plus 2X min 3. Nah, ini dia persamaan dari grafik fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak min 1, min 4 dan melalui titik 2,5. Nah, ini adalah latihan. Silahkan jika ingin mencoba untuk berlatih. Soal latihan ini akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.